Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali saya Irfan Hafizur Rahman bisa menjumpai kembali pemirsa dalam program Seruan Khalifah, yaitu sebuah program yang akan mengupas kembali khutbah dan juga pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Dalam episode kali ini, khutbah yang akan kita angkat adalah khutbah yang beliau sampaikan pada tanggal 28 Mei 2021. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa khutbah yang akan kita bahas pada hari ini adalah khutbah yang beliau sampaikan tepat pada tanggal 28 Mei 2021. Betul. Yaitu satu hari setelah adanya Hari Khilafat. Nah, seperti sebagaimana kita ketahui bahwa di Jumat ini banyak sekali berbagai macam peringatan-peringatan, ada Hari Khilafat, Hari Masih Maud dan lain sebagainya. Nah, untuk Hari Khilafat ini sebenarnya apa tujuan dari kita merayakan Hari Khilafat tersebut? Baik, jazakumullah Pak Irfan. Jadi memang sebagaimana kita ketahui ya bahwa bahkan bukan hanya di Jumat ya, tapi hampir sudah menjadi kebiasaan umat manusia ya, bahkan setiap kali ada momen-momen tertentu yang penting dan layak diingat, biasanya dijadikan hari tertentu ya, untuk diperingati setiap tahun. Demikian juga di dalam Jumat kita ini, ya tadi seperti disebutkan ada Hari Masih Maud, Hari Muslim Maud dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah peringatan Hari Khilafat. Nah, ini ada sedikit keunikan ya, kalau Hari Masih Maud atau Hari Muslim Maud itu dirayakan bukan pada hari kelahiran ya, tapi kalau Hari Khilafat ini dirayakan pada momen hari kelahiran Khilafat Ahmadiyah sendiri, yaitu yang pada tanggal 27 Mei ya, sebagaimana kita ketahui. Pada tanggal 27 Mei 1908 pertama kali Khilafat Ahmadiyah ini sebagaimana janji Allah Ta'ala telah ditegakkan di muka bumi ini ya. Dan ada tujuan, tentu saja ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan adanya peringatan Hari Khilafat ini. Nah, dalam khutbah yang tadi yang kita bahas pada kesempatan ini, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz menyampaikan kepada kita sekalian bahwa di dalam jemaat kita ini memang ada peringatan Hari Khilafat, yaitu untuk mengenang khilafat ini, berdirinya khilafat ini. Dan ada dua tujuan. Nah, di sini saya akan bacakan sabda beliau di sini bahwa pada Hari Khilafat biasa diadakan acara-acara dan acara-acara pertemuan di dalam jemaat. Nah, supaya kita ini pertama supaya kita mengenal sejarah jemaat. Nah, ini. Jadi sebagaimana kita ketahui biasanya dalam Hari Khilafat itu kita mengadakan semacam jalsah ya, meeting, pertemuan lah, kemudian diisi dengan beberapa ceramah, mulai perlombaan mungkin ya beberapa. Betul, ada kadang-kadang diramaikan juga dengan perlombaan anak-anak. Biasanya kalau di markas jadi kajian misalkan, biasanya ada perlombaan misalkan menghafal tentang dalil-dalil nakli ya, ayat ini dan segala macam misalkan. Nah, jadi yang pertama supaya kita mengenal sejarah jemaat. Bagaimana sih khilafat ini berdiri, kenapa harus berdiri, dan apa yang diharapkan dengan adanya khilafat ini. Nah, itu yang dibahas. Kemudian yang kedua adalah selain mengenang masalah sejarah jemaat juga, yang kedua adalah menyampaikan kembali atau mengingatkan kembali tanggung jawab setiap Ahmadi, setiap individu Ahmadi dalam kaitannya dengan khilafat. Nah, jadi dengan adanya khilafat ini bukan hanya sekedar bahwa khilafat itu didirikan pada tanggal 27 Mei 1908, kemudian terus bukan hanya sekedar sejarahnya saja, tetapi ada tanggung jawab besar yang harus kita emban, yang harus kita laksanakan berkenaan dengan berdirinya khilafat. Nah, itu juga yang berulang kali perlu disampaikan. Ya, namanya manusia kadang-kadang lupa juga gitu ya. Nah, di sini Huzur sampaikan bahwa di antara tanggung jawab setiap anggota ini adalah apa? Karena kita sudah baiat kepada khilafat ini. Baiat kepada khilafat, maka kita barulah dapat memenuhi tanggung jawab itu. Tanggung jawab kita kepada khilafat ini. Sehingga senantiasa menjadi pewaris karunia Allah Ta'ala. Nah, ini sebenarnya yang paling penting ya. Nanti mungkin di bagian akhir khutbah ini Huzur sampaikan ya kepada kita sekalian bahwa di antara keberkatan-keberkatan khilafat yang telah ditegakkan kembali oleh Allah Ta'ala di akhir zaman ini seperti apa nih.
kemudian Huzur bersabda bahwa berkat kebaikan Allah Ta'ala, pertama kita telah beriman kepada utusan Allah Ta'ala di zaman ini, yang telah diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan kembali ajaran Islam yang hakiki kepada kita. Yaitu kita telah beriman kepada Hadrat Masih Maud SAW. Ini merupakan kebaikan Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Dan Huzur sudah jelaskan di sini, dan kita pun sudah baca bahkan pernyataan dari Hadrat Masih Maud SAW sendiri bahwa kedatangan beliau bukan untuk membawa suatu ajaran yang baru, bukan untuk membawa satu syariat yang baru, tetapi mengajarkan kembali ajaran Islam yang hakiki. Nah, seperti apa sih ajaran Islam yang hakiki yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW itu? Ya, karena kita semua pasti tahu lah bahwa ajaran Islam ini sudah terpecah ke dalam berbagai macam firqoh, golongan dan sebagainya, dan semuanya mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar, yang paling dekat dengan ajaran Rasulullah SAW. Apakah memang seperti itu? Nah, ini sehingga perlu ada seorang hakim yang akan menjelaskan kembali ajaran Rasulullah SAW yang hakiki itu seperti apa gitu, sehingga semua firqoh-firqoh yang sudah banyak ini bisa melihat ke dalam jamaah mereka sendiri apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah atau belum, apakah ajaran yang mereka yakini sudah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW atau belum. Nah, kemudian Huzur juga di sini sampaikan bahwa kemudian setelah kita baiat kepada Hadrat Masih Maud SAW, menerima beliau sebagai Al-Masih yang dijanjikan juga sebagai Imam Mahdi, selanjutnya kita pun baiat kepada khilafat. Nah, ini agar dapat menerapkan bagi diri kita sendiri ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Hadrat Masih Maud SAW. Nah, tadi kan dengan beriman kepada Hadrat Masih Maud SAW, kita mendapatkan bagaimana sih ajaran Islam yang hakiki itu. Beliau sampaikan kepada kita sekalian. Nah, tanpa adanya khilafat, apa yang kita dapatkan ini tidak bisa kita tegakkan. Ini mungkin kalau dijelaskan secara terperinci ya, mungkin akan jadi satu episode tersendiri ya. Tetapi di sini yang ingin kita sampaikan bahwa sebagaimana Huzur sampaikan di sini bahwa kenapa kita harus berada dalam khilafat, supaya ajaran Islam hakiki yang telah disampaikan kembali oleh Hadrat Masih Maud SAW itu bisa kita tegakkan. Karena apa? Ya, salah satunya lah di sini mungkin bisa saya sebutkan bahwa itu ada kan jamaah. Jamaah itu tentunya membutuhkan satu imam. Kalau dalam satu masjid ada 100 orang yang sholat, tetapi tidak masing-masing mereka sholat, tidak ada imamnya, ya tidak dikatakan jamaah. Nah, jamaah kaum muslimin kalau ada yang menjadi imamnya, jamaah kaum muslimin tapi sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri, melakukan kegiatan program sendiri-sendiri, tidak dalam satu nizam, dalam satu aturan. Ya bagaimana jadi jamaah? Ya itulah kenapa pentingnya kita baiat kepada khilafat, supaya kita tetap berada di belakang satu imam, sehingga baru kita bisa mengatakan diri kita itu adalah berjamaah. Nah ini. Kemudian beliau sampaikan juga di sini bahwa selain kita bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW kepada kita, juga selanjutnya kita pun bisa menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, sebagaimana kita ketahui kan pada saat ini dakwah Islam melalui Jamaah Muslim Islam Ahmadiyah ini sudah sampai di 213 negara lebih ya, kurang lebih ya itu. Kemudian oleh karena itu kata Huzur bahwa keterikatan dengan khilafat Ahmadiyah itu adalah menuntut tanggung jawab yang besar dari setiap Ahmadi. Artinya kita tidak hanya cukup menyatakan diri sebagai Ahmadi saja, tetapi bersamaan dengan itu juga ada satu tanggung jawab besar di pundak kita yang harus kita laksanakan. Nah, apa tanggung jawab besar itu tadi? Pertama adalah mengaplikasikan ajaran yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW kepada kita. Yang kedua adalah menyebarkannya ke seluruh dunia. Nah, ini. Kemudian Huzur di sini sampaikan bahwa jika kita berhasil memenuhi tanggung jawab tersebut, barulah kita dapat memenuhi hak ihsan atau kebaikan Allah Ta'ala yang telah dianugerahkan kepada kita, itu berimannya kita kepada Hadrat Masih Maud SAW. Sebagai bentuk rasa syukur ya ini. Jadi memang bukan hanya sekedar perayaan simbolis semata, tetapi ada tujuan yang sangat agung di balik tujuan itu ya. Sangat agung. Iya. Lalu tadi kalau di khutbah ini, Huzur di awal khutbah ini beliau menyinggung mengenai ayat istikhlaf yang memang biasa kita sampaikan ketika peringatan hari khilafat. Ya. Itu surat An-Nur ayat 56 ya. Bagaimana tafsir yang beliau sampaikan mengenai ayat ini? Memang landasan teologis ya dari berdirinya khilafat di akhir zaman ini adalah surat An-Nur ayat ke-56. Nah, meskipun banyak sekali saudara-saudara kita yang menolak klaim tersebut dan menafsirkan bahwa kekhilafan yang dimaksud di sana adalah kepemimpinan orang Islam. Ya, tapi dari tanda-tanda kan di sana ada tanda-tandanya, itu tandanya tidak pas gitu dengan klaim mereka. Di sini Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aziz menyampaikan kepada kita sekalian berkenaan dengan penjelasan dari ayat istikhlaf tadi. Huzur bersabda bahwa ayat-ayat yang saya tilawatkan tadi, itu di awalnya baru saja itu, di dalamnya Allah Ta'ala menyampaikan janji
akan menganugerahkan ketentraman dan merubah keadaan takut dengan kedamaian. Ini nubuatan agung bahwa dengan kedatangan khilafat itu di akhir zaman Allah Ta'ala akan memberikan satu suasana seperti ini kepada kaum muslimin. Nah ini. Kemudian di sana janji tersebut disertai dengan syarat. Nah, jadi ada syarat-syarat yang ditetapkan Allah Ta'ala, baru kalau syarat-syarat itu terpenuhi, janji ini pun akan tergenapi, akan terpenuhi. Yakni syarat tersebut adalah apa? Yakni seseorang harus memiliki keimanan yang teguh. Nah satu ini, keimanan yang teguh. Ini kan pekerjaan hati ya, misalnya keimanan ini. Keimanan yang teguh, kemudian juga yang kedua adalah harus mengamalkan amal saleh. Yang kedua mengamalkan amal saleh, kemudian memenuhi hak ibadah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Artinya betul-betul memurnikan ketauhidan kita semata-matanya kepada Allah Ta'ala. Dan memurnikan ketauhidan ini juga dalam iman kita, dalam amalan kita, dalam pemenuhan hak ibadah juga. Nah ini. Kemudian Huzur bersabda bahwa jangan sampai ada jenis syirik apapun di dalam diri kita. Nah ini dalam salah satu khutbah yang lain, Huzur menyampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW dari umatnya itu adalah apa? Adanya syirik yang sangat halus, yang sangat tersembunyi di dalam hati, yang juga adanya harapan-harapan yang tersembunyi itu. Orang melakukan kebaikan dengan harapan bahwa ya mendapatkan pujiankah atau dan sebagainya. Ini kemudian Huzur sampaikan di sini bahwa untuk meraih itu semua perlu bagi kita untuk beribadah dan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu juga penting untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Maka belanjakanlah harta di jalannya, di jalan Allah Ta'ala kita dengan pengorbanan, ya, prinsip infak fisabilillah itu. Kemudian taat kepada Rasul pun sangat penting dan taatlah pada setiap perintah beliau. Jadi jika kita mengingat hal ini dan berusaha untuk menyelaraskan kehidupan kita dengannya, begitu juga janji yang kita sampaikan untuk mendahulukan agama di atas dunia, jika kita berusaha untuk mengamalkannya disertai ruh yang hakiki, yaitu semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan bagian dari nikmat-nikmat yang telah Allah janjikan dan akan meraih limpahan hakiki dari nikmat-nikmat khilafat. Maka kesimpulannya bahwa ayat ini memberikan kabar suka yang sangat besar bagi orang mukmin. Nah, kabar suka ini apa yang tadi di awal, yaitu akan memberikan kedamaian, akan mengganti rasa ketakutan dengan ketentraman, keamanan. Nah ini. Nah kalau tadi kan memang janji ini janji yang bersyarat Pak ya. Betul. Janjinya akan dapat kita peroleh apabila syarat-syarat itu dapat kita penuhi. Betul. Nah bagaimana kalau kita selaku umat muslim ataupun orang-orang Ahmadi pada khususnya tidak memenuhi janji, tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, tidak melaksanakan tadi yang dikatakan amal soleh, kemudian tidak beribadah dan sebagainya, apa yang akan terjadi pada kita? Nah ini menarik sekali ya, bahwa di satu sisi Allah Ta'ala telah berjanji ya kepada kaum orang-orang beriman tentang akan dianugerahkannya nikmat khilafat ini, dan juga keberkatan dari nikmat khilafat ini pun Allah Ta'ala janjikan akan diperoleh. Tetapi tadi dengan syarat, kalau syaratnya terpenuhi. Nah, bagaimana kalau tidak terpenuhi? Nah, di sini tentu saja ini hal yang perlu kita renungkan, dan Huzur pun dalam khutbah beliau ini beliau mengingatkan kita sekalian untuk apa? Di antaranya adalah supaya harus menjadi bahan renungan untuk kita. Karena jika kita tidak memenuhi persyaratan yang tadi disampaikan itu, maka kita tidak akan dapat meraih nikmat tersebut. Kita akan mahrum. Akan terlewat. Maksudnya bahwa nikmat yang bagaimana? Nikmat yang hakiki. Karena boleh jadi seseorang mengatakan bahwa saya ini seorang muslim Ahmadi, saya sudah bayat kepada Hadrat Masih Maud Wassalam, saya sudah bayat kepada khilafat, saya pun menjadi seorang Ahmadi. Tetapi syarat-syarat tadi itu kan sangat spesifik sekali. Bahwa dalam amalan kita pun tidak boleh ada syirik, dalam keimanan kita pun harus seperti apa? Keimanan yang tidak goyah hanya karena diancam jabatannya tidak dinaikkan atau diturunkan dan sebagainya, kan iman yang teguh gitu kan, atau ancaman akan diusir karena merasa
berbeda, mereka menganggap kita berbeda misalkan dan sebagainya. Ini kan ujian-ujian ini ya. Kalau misalkan di sini disampaikan kalau kita tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tadi itu, ya kita tidak akan meraih nikmat tersebut secara hakiki. Ya mungkin kita ngaku iya gitu, tapi secara hakiki, secara dalam pandangan Allah Ta'ala mungkin kita ini termasuk orang yang mahrum, na'udzubillah ya. Nah, ini sini Huzur juga sampaikan kepada kita bahwa misalkan jika ada seseorang yang tidak melakukan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak memenuhi hak-hak Allah dan para hambanya, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka kita tidak akan dapat menyerap rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Meraih pengetahuan sejarah saja itu dengan seperti tadi, hanya formalitas ya. Kita mengadakan perayaan ya karena ada perintah misalkan supaya ini sudah waktunya untuk mengadakan perayaan hari khilafat, peringatan hari khilafat dirayakan, diceritakan sejarah tentang berdirinya khilafat dan sebagainya. Itu tidak cukup kata Huzur. Hanya ilmu saja yang kita dapatkan. Hanya ilmu saja. Jadi meraih pengetahuan sejarah saja dan merayakan khilafat saja itu tidak cukup kata Huzur. Sebelum kita menjadi hamba-hamba yang hakiki dalam pandangan Allah Ta'ala. Sebelum kita menjaga sholat-sholat kita dan sebelum kita memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan para hambanya. Jadi merayakan hari khilafat yang kita lakukan ini belum bisa memberikan faedah yang berarti sebelum kita menjadi mukmin yang hakiki dalam pandangan Allah Ta'ala tadi. Nah, ini jadi Huzur ingatkan kita sekalian supaya senantiasa kita mengevaluasi diri kita. Setiap saat mengevaluasi diri kita. Memeriksa bagaimana keadaan keimanan kita. Apakah dalam diri kita masih terdapat rasa takut kepada Allah Ta'ala? Apakah kita melangkah di atas jalan ketakwaan yang sangat halus? Nah, ini kenapa jalan ketakwaan ini dibilang sangat halus? Ya, karena yang namanya urusan hati itu kan susah gitu ya kita ketahuinya. Kemudian Huzur pun supaya memberikan arahan kepada kita supaya mengevaluasi apa? Apakah kita lebih mencintai Allah Ta'ala lebih dari segala sesuatu? Atau jangan-jangan ketika panggilan Allah Ta'ala datang, dihadapkan dengan panggilan yang lain misalkan, malah kita lebih mengutamakan panggilan yang lain. Apakah seperti itu atau tidak? Apakah kita taat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya atau tidak? Nah, ini harus dievaluasi setiap saat. Sebelum tidur biasanya kan pikiran kita biasanya ini seharian ini bagaimana nih ibadah saya bagaimana nih, iman kita nih bagaimana pengorbanan kita dan sebagainya. Nah, dievaluasi ketika saya masih ada kelemahan di sini. Ya kita perbaiki. Saya di sini cukup baik nih. Berarti ya pertahankan dan tingkatkan. Tapi harus terus dievaluasi sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mahrum dari nikmat-nikmat khilafat yang telah dijanjikan tadi. Jadi memang momen hari khilafat ini seyogianya kita gunakan untuk momen untuk introspeksi diri ya. Ya betul. Mengevaluasi diri kita sejauh mana kita bisa memenuhi syarat-syarat yang tadi Allah tetapkan untuk kita. Betul. Dan kalau memang tadi ada akibat kalau kita tidak mengerjakan amal soleh tersebut, syarat tersebut. Nah, kebalikannya, kalau kita tadi melaksanakan semua syarat tersebut, tadi Allah Ta'ala menjanjikan ketentraman. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa itu sebenarnya ketentraman? Nah, jadi memang di dalam khutbah ini ya, di bagian tengah sampai akhir itu Allah Ta'ala, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadahullah Aziz menyampaikan kepada kita ya kilasan sejarah bagaimana janji Allah Ta'ala ini dizahirkan kepada jemaat ini. Tapi di sini Huzur secara singkat kepada kita sampaikannya di bagian awal dari khutbah beliau ini bahwa ketika hal itu semuanya kita lakukan ya, maka artinya kita telah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya akan terpenuhi. Jadi standar ketaatan yang telah ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud SAW bagi setiap Muslim Ahmad itu akan terpenuhi. Yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya akan terpenuhi. Kemudian ketentraman hati dan kedamaian akan dapat diraih. Nah, jika amalan yang kita lakukan ini semata-mata didasari untuk meraih keridhaan Allah semata. Nah, ini karena antara tadi keimanan yang teguh, amal soleh, ketaatan itu ya tidak bisa dipisahkan. Tiga-tiga ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ini keimanan yang teguh, yang dalam keimanan itu tidak ada kesyirikan sama sekali, itu akan melahirkan amal saleh yang hakiki. Nah, di antara salah satu amal saleh itu adalah ketaatan yang total ya tentunya. Nah ini. Menarik Pak, tadi Bapak sebutkan amal soleh ya. Betul. Di sini Huzur pun sudah menyebutkan berkali-kali tentang amal soleh. Sebenarnya amal soleh itu apa? Amal yang seperti apa Pak yang bisa kita katakan sebagai amal soleh? Karena kita kadang-kadang gampang sekali menyebutkan saya sudah mengamalkan amal yang soleh dan lain sebagainya.
Sebenarnya apa sih definisi amal soleh itu? Nah, ini cukup menarik ya. Jadi dalam literatur jemaat kita ya berkenaan dengan amal soleh ini cukup menarik ya penjelasannya. Apa namanya? Ya seperti apakah setelah melaksanakan sholat apakah sudah dikatakan amal soleh atau belum? Nah ini atau bagaimana? Nah ini Hadrat Khalifatul Masih di sini mengutip penjelasan dari Hadrat Masih Maud Wassalam di mana beliau alaihissalam bersabda bahwa di dalam Al-Quran Allah Ta'ala ini senantiasa menggandengkan keimanan dengan amalan soleh. Jadi keimanan itu selalu bergandengan dengan amalan soleh. Nah lalu apa amalan soleh itu? Huzur bersabda di sini bahwa amalan soleh ada suatu amalan yang di dalamnya tidak terdapat kerusakan. Walaupun sebesar zarrah, ini sekecil apapun tidak terdapat kerusakan. Lalu kerusakannya seperti apa gitu? Kalau orang sudah sholat dengan tumaninah, dengan segala macam syaratnya, apakah masih mungkin rusak? Di sini dijelaskan oleh Huzur bahwa ingatlah bahwa amal manusia itu senantiasa diincar oleh pencuri. Ini satu istilah ya. Apakah yang dimaksud dengan pencuri di sini? Pencurinya itu adalah rasa pamer. Kita melakukan suatu amal kebaikan, tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang-orang memberikan apresiasi kepada kita. Kita melakukan pengorbanan harta supaya orang-orang bilang wah dan sebagainya. Nah ini adalah pencuri. Artinya bahwa ketika seseorang melakukan suatu amalan, apabila didasari oleh perbuatan riya, ujub atau membanggakan diri, yakni setelah beramal hati itu menjadi senang, wah saya sudah beramal saleh nih, saya berbuat baik nih, dan bangga beranggapan bahwa ia telah berbuat kebaikan yang besar. Nah, begitu juga berbagai jenis keburukan yang terkadang tidak disadari oleh manusia dan dosa yang ia lakukan. Nah, jadi disebabkan oleh hal tersebut amalannya menjadi batil. Artinya tidak cukup hanya amalan baik saja, tidak cukup amalan itu, oh ini hadisnya begini, ayat Qur'annya begini, baru laksanakan. Tidak hanya cukup itu saja, tetapi secara hakiki juga secara ruh dari amalan itu pun harus bersih dari kekotoran-kekotoran tadi. Jadi semuanya lillahi ta'ala ya Pak ya. Lillahi ta'ala semata-mata karena untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru amal soleh. Agar jangan sampai amal kita dicuri. Jadi amal baik ya, amal baik yang harus dilakukan seperti itu. Bukan kalau amal tidak baik sudah jelas tidak bisa jadi amal soleh itu. Baik Pak, sangat menarik sekali namun sayangnya waktu kita sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. Jazakumullah Pak atas penjelasannya. Jazakumullah. Baiklah pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kami terkait dengan khutbah yang Huzur telah sampaikan. Semoga apa yang telah tadi kami bahas dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.